benar dalam mengerjakan olah datanya. Nah, apa namanya, kemarin kan Bu Asri sudah menjelaskan bahwa selected item itu dilakukan sebelum teman-teman ke lapangan. Tapi kan memang kemarin kita belum sempat gitu ya. Yang penting kemarin tuh pikiran saya teman-teman tuh bisa praktek ke lapangan, praktek apa namanya, praktek mengambil data. Kemudian kita mempunyai apa namanya, mempunyai data gitu ya, mempunyai data yang bisa digunakan untuk teman-teman latihan seperti itu. Itu yang Bu Astri pikirannya Bu Astri. Maka teman-teman daripada ribet karena juga belum dijelaskan mengenai selected item itu apa dalam uji validitas dan reliabilitas, maka yang terpenting adalah Bu Astri ikuti prosedur bahwa setelah proposal selesai itu langsung ke lapangan saja seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman itu skripsi, teman-teman wajib untuk melakukan uji instrumen sebelum teman-teman ke lapangan. Nah, oke. Itu yang apa namanya, yang pelajaran kemarin. Nah, untuk pelajaran yang sekarang ini kita juga melakukan. Jadi setelah teman-teman kemarin kan mengumpulkan ini ya data ke lapangan, ada yang sampai 80 responden, ada yang 100 lebih, ada yang 37 tergantung dari jumlah total populasi yang menjadi penelitian. Nah, hari ini setelah teman-teman itu melakukan uji item kemudian menyebarkan kuesioner, yang kita lakukan sama, yaitu menguji validitas dan reliabilitas, tetapi bukan instrumen lagi, ini adalah validitas dan reliabilitas data. Nah, sebenarnya kita kalau reliabilitas sama dengan kemarin, kita menggunakan apa scale gitu ya, analyze, scale, kemudian reliability analyze gitu ya, dan sebagainya. Yang kemarin langkah-langkahnya sama persis. Tetapi ini Bu Astri akan mengajarkan cara berbeda bagaimana kita itu apa namanya, mengolah data, validitas data itu seperti apa. Nah, ini Bu Asri akan share screen dulu untuk apa namanya cara-caranya. Ini nanti bukunya, ini buku modul yang waktu itu Bu Asri peroleh waktu itu tahun 2007 baru lulus S1 saya ini apa kursus SPSS. Sekarang kebetulan waktu kuantitatif saya itu saya belum diajari SPSS. Waktu itu masih pakai Excel dan codingnya masih manual seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya caranya seperti apa. Nah, sebentar ini. Oke. Uji validitas. Nah, ini teman-teman ya apa namanya, ini Bu Asti mengulang dulu, tapi ini prinsipnya nanti kita sekalian latihan juga ya untuk nilai portofolio ya, karena kita memang nilai untuk mata kuliah ini adalah hasil uji kalian yang dikumpulkan kepada Bu Astri seperti itu nanti, dan pada akhirnya akan kita bikin apa namanya laporan penelitian. Nah, ini uji validitas dan juga reliabilitas. Kita mulai dari uji validitas dulu. Validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Jadi datanya tuh, distribusi datanya tuh valid apa enggak sih kayak gitu ya. Nah, ini suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Nah, tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Iya, Teteh. Kriteria dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan juga kriteria. Ini menurut bukunya Bu Arikunto ya, Suharsini Arikunto. Nah, tujuan uji validitas secara umum adalah untuk mengetahui apakah angket yang digunakan benar-benar valid untuk mengukur variabel yang diteliti. Nah, ini teman-teman, ini adalah artinya adalah apabila ini juga bisa, cara ini juga bisa digunakan untuk mengukur apa namanya selected item kemarin juga bisa digunakan. Tetapi ini kita gunakan, oke Teteh tutup. Ini ada Bu Mimin ya. Juga digunakan untuk apa namanya uji validitas data. Nah, ini ya. Nah, ini tahapan analisisnya. Nah, bedanya untuk pada cara ini teman-teman itu harus membuat nilai total dari keseluruhan data dengan menu compute. Nah, nanti Ibu Asri akan apa mempraktekkan. Nah, seperti apa sih mencari nilai total gitu ya, atau compute dari
dari apa yang akan kalian cari datanya seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sama teman-teman. Beda dengan mana ini analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate dan langkah-langkahnya gitu ya. Nah ini tak gede ke, bisa nggak sih ya sebentar. Kelihatan nggak guys ini? Nah nanti ini langkah-langkahnya dengan analyze, klik correlate, klik bivariate, kemudian variabel yang akan kita gunakan misalnya pertanyaan ada 20 atau 50 ya berarti P1 sampai P50 itu dipindah semua gitu ya ke kanan plus nilai compute tadi atau nilai total dari variabelnya dipindah ke sini ke kolom sebelah kanan kayak seperti kemarin ya. Nah, setelah itu di checklist di correlation coefficient ini diklik person gitu ya. Kemudian test of significance. Nah, ini teman-teman saya besarkan ya ini. Nah, ini test of significance itu di sini ada dua. Nih Bu Aja akan menjelaskan. Di sini ada two tail and one tail. Nah, two tail itu artinya apa? Dua arah. Dua arah itu artinya adalah ini yang menggambarkan mengenai hipotesis yang teman-teman buat. Nah, hipotesis itu ada hipotesis yang sudah diketahui arahnya. Misalnya nih ya, semakin tinggi nilai ekonomi masyarakat, maka semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat seperti itu. Atau semakin tinggi nilai ekonomi, semakin menurun nilai ekonomi maka semakin menurun tingkat pendidikan masyarakat. Itu kan berarti sudah diketahui arah dari hipotesisnya. Maka kalau sudah diketahui arah dari hipotesisnya, itu maka one tail. Jadi atau satu arah atau seperti itu. Nah, kalau yang dua arah, two tail, itu adalah arah hipotesis itu belum diketahui arahnya. Misalnya, ada pengaruh antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pendidikan masyarakat. Seperti itu kan belum diketahui. Arahnya itu naik apa turun? Apakah kalau pendidikannya kesejahteraan meningkat, pendidikannya meningkat atau bagaimana? Karena belum diketahui arahannya, maka kita memakai yang two tail. Jadi nanti teman-teman bisa cek di hipotesis yang waktu itu disusun pada saat membuat proposal. Nah, itu nanti bisa dicek di sana gitu. Kalau belum diketahui arahnya, artinya pernyataannya itu belum tahu semakin tinggi, semakin rendah dan sebagainya belum ada, itu berarti teman-teman menggunakan two tail atau yang dua arah. Nah, kalau sudah diketahui maka menggunakan one tail. Nah, kemudian klik flag significant correlation. Ini adalah langkah-langkahnya ya teman-teman. Kemudian nanti hasilnya muncul seperti ini. Nah, ini ya. Nah, di Fable agak rame ya. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Nah, nanti kita belajar cara membaca tabelnya juga gitu ya. Nah, cara membaca tabel ini, nah ini yang teman-teman bisa lihat ini. Cara membaca tabelnya adalah dari data di atas, didapat output nilai person correlation antara skor P dengan skor total gitu ya. Nah, nilai kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, R tabel itu apa sih Bu Astri? Nah, R tabel itu adalah tabel koefisien korelasi sederhana. Jadi tabel koefisien korelasi sederhana. Nah, tabelnya seperti ini. Nanti Bu Asti juga akan share ke teman-teman. Nah, ini dia. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, ini tabel R. DF itu artinya jumlah dari sampelnya. Nah, ini untuk sampel 1 sampai 50. DF-nya ini di sini ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah atau one tail. Nah, ini saya kasih pink. Dan satunya lagi tingkat signifikansi uji dua arah atau two tail. Ini sebuah kasih blue. Nah, di sini di setiap tabel itu sudah ada. Nah, kalau tingkat signifikansi ini teman-teman untuk satu arah dimulai dari skor 0,05, 0,025, 0,01, 0,005 dan sampai 0,0005 untuk
signifikansinya gitu ya. Nah, tapi yang paling lazim untuk signifikansi yang biasa kita gunakan adalah 0,05 ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian maka ini dilihatnya di sini N berapa? Misalnya pada N20 pada signifikansi 0,05 maka R tabelnya adalah ini. N dikurangi 2 berarti kalau total sampelnya 20 berarti 20 dikurangi 2 maka 18. Maka nilai R tabelnya adalah 0, ini apa namanya 0, nggak bisa sih ya nggak bisa ini dikasih ini apa namanya stabilo. Nah ini ya 0,3783. Nah ini seperti itu ya. Nah ini coba ya 18 nih. Ada. Ini ya, jadi ini untuk jumlah sampel 20 pada signifikansi uji satu arah dengan jumlah 0,05 signifikansinya maka dia R tabelnya adalah 0,3783. Nah, kemudian untuk yang signifikansi dua arah pada 0,05 dengan responden berapa tadi 20 maka nilainya adalah 0,045. Nah ini seperti itu. Tapi biasanya nanti kalian tentukan mau yang satu arah atau yang dua arah tergantung hipotesis teman-teman semuanya. Jadi hipotesis teman-teman itu mengarah yang satu arah atau yang dua arah, one tail atau yang two tail. Kita kembali lagi kepada yang tadi, yang satunya. Nah ini nah, nilai ini kemudian kita bandingkan antara R tabel, yang tadi ini R tabel, yang tadi baru saja kita tengok, dengan R hitung. Nah, R hitung itu ini yang hasil dari SPSS, ini adalah R hitung. Jadi ini adalah R hitung, gitu ya. Ini R hitung. Terus R tabel yang tadi, yaitu tabel koefisien sederhana, seperti itu. Nah, ini misalnya R tabel, dicari pada signifikansi 0,05 dengan N25, maka didapat R tabel misalnya 0,3809. Nah ini kita bandingkan, data itu dinyatakan valid apabila R hitung, yaitu hasil hitung di SPSS itu lebih besar daripada R tabel. Nah, maka angka penelitian atau data ini dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Seperti itu. Nah, oke. Sampai sini jelas teman-teman semuanya? Kita perlu latihan dulu ya. Bu Astri bukakan ini apa namanya? Tak stop dulu. Bu Astri contohkan gitu ya. Contohkan punyanya salah satu di antara kalian ya. Sebentar. Cari di web WhatsApp. Ya. Ini kita cek dulu AD kuantitatif A. Oke, sebentar. Aku tak ambil punyanya siapa ya ini masih mencari. Oke. Ini ya, yang paling bawah di bawah temukan ini kelompok 3. Nah ini. Tak bukanya kelompoknya. Share ya. Sebentar baru ini membuka. Oke. Ini kelompoknya Tira apa ya? Ini tentang partisipasi santriwati. Nah, di sini ada berapa soal ya? Coba tak cek dulu di variable view. Oke, di sini ada 43 pertanyaan. Nah, ada 43 pertanyaan, kelompoknya Tira. Kita coba
olah dengan cara yang tadi ya. Nah, kita lihat validitas dari datanya Tira gitu ya. Nah, ini kita cari dulu tadi sebelum kita masuk ke analyze yang apa namanya? Yang kita olah dengan correlate tadi ya, kita harus compute dulu, compute atau membuat totalan gitu ya, membuat totalan totalan dari ini dari nilai kita yang akan kita lihat gitu ya, akan lihat cek validitasnya. Nah, tetapi ini kan banyak banget ya, ada 43 pertanyaan ya. Kita coba yang biar nggak terlalu lama, kita coba pertanyaan 1 sampai 11 misalnya gitu ya. Gitu tinggal analyze gitu ya. Kita cari compute. Mana nih? Nih ya, bentar. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Jadi kita cek dulu gitu ya, melihat untuk cara melihat kita apa namanya, kelihatan nggak ya teman-teman ya ini ya kok sudah kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oh iya oke. Sebentar ya Mbak Wi kok manggil sebentar. Mbak Wi. Mbak punya yang ini. Oh ya, yang ini. Oh iya, nanti tak ini kan ya. Ikutin aku ya. Harusnya ini sudah lama di sini. Oke, maaf ya guys. Lagi pada heboh. Ini apa? Membuat laporan Bapeda. Nah, ini teman-teman, untuk compute kita tidak dianalisis ya, ditransform. Nah, transform terus compute variabel. Saya tampilkan dulu data view-nya punyanya Tira dan teman-teman mengenai partisipasi. Jadi ini klik transform, terus kemudian compute variabel. Nah, ini karena banyak sekali, Bu Astri ambil aja mungkin 11 atau 2 pertanyaan ya. Nah, targetnya apa? Teman-teman ingin menampilkan nilai total daripada datanya gitu ya. Ini PLD lagi rame banget. Nah, total di sini ya. Kemudian di sini seperti di Excel. Di Excel itu sama persis kan dia pakainya sum. Nah, sum kemudian kurung buka, kita klik ini dulu, klik pindah ke sini. Nah, ajakan, kemudian koma, ambil lagi kepedulian, pindahkan ke kanan, koma, kemudian ambil lagi pencegahan, pindahkan ke sini, koma lagi, ambil lagi apa ini ya, dia ini. Nah, perbincangan, koma, ambil lagi yang kecemasan ini ya. Nah, terus koma lagi. Jadi jangan lupa koma-komanya dipakai ya untuk kita mengcompute atau menjumlahkan semua dari semuanya. Jadi teman-teman nanti yang dihitung semuanya ya, pertanyaan nomor 1 sampai sekian. Nah, ini buat saya hanya untuk sebagai contoh. Saya ambil 10 aja, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 6, pindahkan, koma, terus pindahkan lagi yang ketujuh, seperti ini, koma, pindahkan lagi ke kanan ya, terus ini koma, pindahkan lagi ke kanan ya. Oke, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, satu lagi ya. Ini pindahkan tentang sosialisasi. Nah, oke. Kurung tutup. Nah, oke, kurung tutup. Kemudian di sini itu sebenarnya kita langsung klik ini ya, apa namanya? Kalau nggak ada ya all. Nah, klik all. Nah, klik all. Kemudian di sini ada zoom nggak ya? Ada kata cek dulu. Ada nggak sih guys? Oh, nggak ada ya. Nah, ini ada nih zoom. Oke, gitu ya. Terus kemudian
Klik OK. Kita cek di tabel data view kita sudah ada belum? Punyanya sampai ya outputnya. Nah, outputnya tidak berada di outputnya, tapi kita masuk ke data view untuk hasil dari komputer. Nah, kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada ya yang ini ya teman-teman. Ini adalah hasil dari compute tadi dari menjumlahkan data seperti itu. Sampai sini jelas. Ini tadi juga sudah Bu Asri rekam ya. Dulu udah Bu Asri rekam juga di YouTube. Jadi nanti Bu Asri akan repost supaya teman-teman habis ini bisa latihan dan mengirimkan hasilnya ke Bu Astri. Nah, ini kan sudah terlihat seperti ini, teman-teman. Nah, ini kemudian kita kalau sudah ada seperti ini, kita sekarang menganalisis menggunakan correlate seperti jadi tinggal analyze, kemudian cari correlate. Nah, correlate kemudian cari bivariate. Klik. Nah, ini untuk melihat apa namanya validitas dari data kita. Nah, ini tadi kan Bu Asih cuma sampai 10 ya yang dicek ya, tapi nanti kelompoknya Tira ini harus membuat juga sampai 40 sekian tadi sebanyak pertanyaannya. Nah, ini dan sebanyak datanya. Nah, ini satu, Bu Asih blok ya, 2, 3. Ini Bu Asri menampilkan tabel apa namanya dialog-dialog ini kelihatan kan ya di Zoom? Kelihatan Bu, kelihatan. Oke ya, udah sip. Kalau kelihatan berarti kalau nggak kelihatan ketika Bu Asri ngomong apa langsung ya konfirmasi ya biar Bu Asri ulang. Nah ini 10 ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu kemudian dipindah di tabel kanan. Nah, ini udah yang 10 saja ya. 10 pertanyaan. Kemudian di sini person karena ini saya nggak tahu ya hipotesisnya punyanya Tira ini 2 arah atau 1 arah ya udah saya klik 2 arah aja yang belum tahu arah dari hipotesisnya kemudian ini diklik flag significant correlation biasanya sudah otomatis di sini kemudian klik OK. Nah di sini ya sudah ada ininya ya hasilnya ya ini hasilnya yang dilihat adalah yang ini apa namanya di total nggak muncul ya totalnya. Oh ada yang keliru Bu Astri guys. Maaf belum masukkan ya itu total belum Bu Astri masukkan. Bu Astri ulangi ya. Kok pantesan saya cari hasilnya nggak ketemu. Nah ini belum ketemu. Ulangi lagi ya. Jangan analyze, correlate, bivariate ya. Kemudian tadi udah 10 sama tambahin lagi satu lagi total. Nah ini harus masuk ke sini. Nah supaya nanti yang kita lihat di validitasnya itu ada pada kolom total. Nah, ini sama person, total, sama flag signification correlation. Dan ini klik OK. Nah, sip. Nah, ini yang kita lihat adalah yang bagian total. Gitu ya. Ini coba Bu Asti copy ya, guys. Coba bisa nggak ya? Kok nggak mau ya ini saya itu dari kemarin kok nggak match ya antara yang Bu Aci copy dengan yang di sini coba kok nggak mau ya padahal udah tak paste spesial ya kok tidak mau ya tapi punyanya teman-teman bisa toh kayaknya pada error dengan SPSS Word-nya Bu di landscape Bu biasanya Bu. Sebenarnya tapi ini loh yang dari sininya itu loh yang kok dari kemana tuh nggak bisa ngopi tuh loh guys. Coba ya tak network tak landscape ya. Buatnya malah ya. Malah apa? Nih coba ya tak ininya bisa nggak sih wordnya ini. Kalaupun di landscape-nya nanti kan tinggal mengatur aja ya. Cuman kok nggak mau. Lo itu lo kenapa ya? Kok punya Bu Asri nggak mau sama tabelnya lo guys? Padahal biasanya bisa loh. Saya ya coba ya Bu Asti tak ya. Udah di sini boleh aku ngopi. Coba ya.
Coba ya, siapa tahu bisa. Tetap nggak mau. Ya, intinya nanti di copy aja di Word ya, guys. Kayaknya ini ada yang error deh. Punyanya Bu Astri kok masuk biasanya bisa. Kita ekspor aja ya, ekspor ya, coba ya, ekspor. Dalam bentuk Word. Oke. Jadi kalau susah di copy bisa teman-teman ini ya, dalam bentuk Word gini, coba diekspor, disimpannya di mana? Misal mau disimpan di, oke, di download aja deh ya udah, save di download aja, terus save coba. Hasil validitas data. Kita cek di download ya. Bentuknya Word. Nah ini. Ya, tapi sama aja ya, nggak terlalu ini. Tapi coba Bu Astri gunakan landscape. Semuanya nih, landscape. Layout. Iya, tapi nggak terlalu bagus ya ini ya. Ya, nanti kita anukan ya, kita apa namanya? Kita cek kenapa ini kok jadi seperti ini gitu ya. Tetapi yang pasti hasilnya itu dibuka di SPSS saja biar gampang teman-teman memahaminya. Yang dilihat adalah yang ini. SPSS-nya di mana ya? Ketutup ya SPSS-nya ya. Saya buka file banyak banget ya guys. Nah ini dia. Nah untuk SPSS-nya ini teman-teman bisa kelihatan ya. Nah nanti yang dilihat itu adalah ini nilai totalnya. Misalnya pada pertanyaan nomor 1 ajakan untuk menaati prokes, maka nilainya adalah 0,824 gitu ya. Nah tadi kan prinsipnya yang valid itu adalah apa namanya jumlah R hasil atau R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, kita kembali ke datanya datanya miliknya apa namanya miliknya Tira dan teman-teman ini. Ini kan jumlah respondennya ada 35. Berarti N-nya 35. 35 dengan signifikansi 0,05. 35 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 33. Kita lihat R hitungnya punyanya Tira dan teman-teman, R tabelnya di untuk responden jumlah responden 35 dikurangi 2 ya, N-nya 35 dikurangi 2 maka 33 ya. Kita lihat di sini berapa R tabelnya dengan total signifikansi 0,05. Jadi tabel kolomnya yang sini ya guys. Yang sini. Nah, ini kita turun kemudian kita cari yang di 33 yaitu 0,3338. Jadi ini adalah nilai R tabel dari datanya Tira dan teman-temannya 0,333,8 ya. Nah ini kemudian kita cek di hasil SPSS tadi gitu ya. Hasil SPSS. Kok tombolku SPSS sudah hilang guys. Ke head kemana nih? Sebentar. Nah ini dia. Nah ini kita lihat tadi di outputnya ya. Ini ya yang di total. Nah ini kita lihat untuk pertanyaan nomor 1. Ini adalah 0,824. Padahal tadi R tabelnya 0,3. Berarti pertanyaan nomor 1 punyanya Tira dan teman-teman valid gitu ya. Ini bagus semua nih hasilnya tinggi ya kevalidannya. Terus kemudian yang kedua
nilai signifikansinya 0,3 ya, di R hitung di sini 0,7 untuk hasil validitasnya, berarti valid. Nah, ini kita cek ada nggak yang nggak valid. Semua rata-rata valid punyanya Tira ada teman-teman ini ya. Nih, ini juga 0,799, 0,47, 0,44. Oh, ada satu yang tidak valid yaitu 0,184. Ini yang pertanyaan tentang ketidakefektifan interaksi sosial ya, tidak ada. Jadi total ini yang tidak valid cuma satu aja nih, satu aja, satu di tempatnya Tira dan teman-teman. Nah, dari situ nanti teman-teman langsung menampilkan hasilnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo guys? Belum ya? Nanti pas latihan aja kalau ada yang perlu dikonfirmasi via WA gitu aja ya. Baik, Bu. Oke, ya udah. Sekarang yang kedua ya, sebelum nanti langsung latihan kemudian dikirim. Jadi ini kan sebenarnya jadwal kuliahnya sampai jam 12. Tadi Bu Astri Zoom mungkin hanya 1 jam. Setelah itu teman-teman latihan mengerjakan, kemudian hasilnya di-share di grup sambil Bu Astri koreksi. Seperti itu ya, biar efektif minggu depan dengan materi yang baru lagi. Nah, oke. Ini Bu Astri lanjutkan lagi ya ke yang materi mengenai reliabilitas. Nah, reliabilitas ini masih sama dengan yang kemarin. Jadi sama untuk reliabilitas. Untuk reliabilitas caranya sama. Nah, ini reliabilitas data itu merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely and ability. Nah, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Nah, reliabilitas mempunyai berbagai makna lain seperti kepercayaan, keteladanan, keajekan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi reliabilitas ini ada derajat kepercayaan suatu data. Nah, termasuk juga angket juga seperti itu. Nah, ini tahapan hitungnya masih sama. Kita menggunakan R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka reliable. Kalau R hitung lebih sedikit daripada R tabel, maka tidak reliable. Nah, ini. Jadi sama untuk cara menghitungnya sama dengan yang kemarin, kita menggunakan scale. Jadi klik analyze, scale, reliability analyze, kemudian kita pindahkan variabel yang akan kita cek gitu ya, kemudian klik scale item deleted dan oke, nanti maka akan muncul hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai crop alfanya itu minimal 0,06 seperti itu, atau kalau menggunakan R tabel maka kita cari signifikansinya tadi sudah ketemu ya, kelompoknya Tira tadi ada 0,033, kemudian kita bandingkan dengan nilai R hitung reliability-nya. Nah, kalau ini kepada contoh ini R tabelnya dicari ya, signifikansi 0,05 tadi caranya sama persis, diuji dengan dua sisi dan jumlah data N25, maka hasilnya 0,3809, maka R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka kesimpulannya adalah reliable. Nah, kita coba ya sekarang ya, ini dari kelompoknya Tira. Ini kita cek langsung saja, tidak perlu kita membuat transform untuk compute dan sebagainya. Kita langsung pada analyze, kemudian scale, kemudian klik reliability analyze. Nah, ini
Kemudian di blok aja semuanya, langsung dipindah ke kanan, kecuali tadi ada total ya, total kita exclude ya. Nah, oke, dipindah ke item. Nah, oke, setelah itu kita klik statistik. Ini ngantuk ya, bahas yang ngomongannya ngantuk kalian gimana ya, moga-moga nggak ngantuk ya. Kemudian scale if item deleted, klik ini. Nah, oke, langsung continue. Nah, terus oke. Nah, hasilnya seperti ini yang kita lihat ini ya guys. Nah, ini hasil dari reliability, ini nilai kelompoknya tidak tuh tinggi-tinggi ya. Reliability statistiknya 0,929. Nah, ini adalah nilai dari reliability statistik. Tadi yang punyanya Tira kita buka dulu N-nya ya. N berapa tadi? N33 itu ada 0,3338. Jadi R hitung lebih besar dari R tabel. Artinya data punya kelompok Tira dan teman-teman itu reliable seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini jelas? Ini kalau belum latihan memang belum ini ya, belum bisa apa namanya, belum bisa ini istilahnya apa ya, meraba-raba saya nggak paham di bagian mana ya. Nah, untuk itu setelah ini masih alhamdulillah ya, masih jam 10.40 kan, kita sampai jam 12. Teman-teman akan Bu Asih kirimkan apa namanya ini tadi bahan-bahan tadi ya, modul, kemudian sama R tabelnya. Nah, teman-teman silakan mencoba latihan mencari reliability dan validitas data dengan cara yang baru saja Bu Astri apa namanya ajarkan gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung, nanti tinggal tanya di WA. Seperti itu ya teman-teman. Zoom-nya Bu Asih cukupkan. Kita lanjutkan latihan. Nah, silakan latihan ya. Ini untuk nilai teman-teman pada mata kuliah analisis data kuantitatif. Nanti kita lanjutkan lagi pertanyaannya pada forum WA. Itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Astri share bahannya ya.